السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah wa azakumullah. Kita kembali menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat lahiriah, badaniyah yang kita rasakan, nikmat sehat wal afiah. Kemudian kita diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan nikmat kepada hati kita, yakni nikmat Islam dan nikmat iman. Dengan nikmat ini kita bisa mewujudkan tujuan dari penciptaan diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepadanya. Inilah yang harus kita usahakan di setiap saat, detik kehidupan kita, yakni mewujudkan tujuan dari penciptaan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita ini harus menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, saat yang kita lewati. Karena ketika kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak sedang menjadi hamba Allah. Kita bisa jadi menjadi hamba hawa, hamba nafsu, hamba syaitan. Wal'iyadzubillah. Dan kita berada di antara dua itu sebenarnya. Perjalanan hidup kita kalau tidak berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak berada di bawah bimbingan syaitan dan hawa nafsu. Saat di mana kita tidak menjadi hamba Allah, maka kemungkinannya pada saat itu kita sedang menjadi hamba hawa nafsu dan syaitan. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat ini sehingga kita tetap menjadi hambanya, kita tetap menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat kehidupan yang kita lewati. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala senantiasa mencurahkan, melimpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali bahasan kita dari kitab Ad-Da' wa Dawa, masih membahas tentang dampak buruk ya. Dampak buruk atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan maksiat atau perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
atau perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, intinya melanggar hak-haknya Allah. Dan semua itu ada konsekuensi. Kita dari awal sudah sampaikan bahwa salah satu bentuk keyakinan kita sebagai seorang mukmin, tidak ada satu tindak tanduk pun yang lahir dari diri kita tanpa konsekuensi. Apalagi kalau ini yang sifatnya adalah kesalahan, ya. Jadi yang bukan kesalahan saja, mungkin yang sifatnya mubah, jangan dikira nggak ada konsekuensi. Jadi yang mubah saja ada konsekuensi. Apalagi yang sifatnya melakukan satu kewajiban atau melanggar larangan, atau tidak melaksanakan kewajiban, atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentulah ini lebih besar konsekuensinya yang akan kita terima. Dan para ulama telah menetapkan satu kaidah, ya, bahwa balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau konsekuensi yang akan diterima oleh seseorang dari apa yang dia lakukan itu seimbang. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Seberapa kadar hukuman yang diberikan kepada kita itu sangat, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, tidak mungkin lebih dari kadar kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Allah tidak mungkin menzalimi seseorang. Jadi seberapa kadar kesalahan yang dilakukan olehnya, maka segitulah yang diberikan oleh Allah balasannya. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, kita tidak tahu kadar yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita berupa hukuman-hukuman ini. Terutama sekali terkait hukuman yang Allah berikan ke dalam hati dan jiwa kita. Tidak ada yang tahu kadar itu. Mungkin kalau sifatnya materi, yang sifatnya fisik, kita bisa menghitung, bisa ada bendanya, kita bisa menghitung 1, 2, 3. Kalau harta itu kurangnya berapa, dari berapa kurang berapa, kita bisa menghitung itu. Atau kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan, darinya berapa, sekarang tambahannya berapa, bisa dihitung. Tapi kalau yang balasan atau ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ke hati kita, jiwa kita, itu enggak ada yang bisa mengukur. Tidak ada yang bisa mengukur. Ya, artinya tidak bisa diangkakan itu. Dia hanya bisa dirasakan oleh seseorang. Nah, kita lihat di sini salah satu di antara bentuk hukuman, ini poin yang ke-30 ya. Wa min uqubatiha, di antara hukuman dari hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, annaha tastad'i nisyanallahi li'abdihi wa tarkahu wa takhliyatahu bainahu wa baina nafsihi wa syaitanih. Wa hadha ahlakul halaq wa hadha ahlakul halaki alladhi la yurja minhu najah. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara hukuman yang diberikan oleh Allah terhadap seorang hamba adalah bahwa sesungguhnya perbuatan maksiat itu akan menyebabkan Allah mengabaikan dan melupakan hambanya. Allah akan mengabaikannya, melupakannya, meninggalkannya, wa takhliyatahu bainahu wa bain nafsihi wa syaitanih. Dan Allah akan membiarkannya antara dirinya, ya, antara dia dengan dirinya dan syaitan. Maksudnya Allah akan membiarkan dia sendiri bersama syaitan dan syaitan. Jadi Allah tidak mau lagi bersamanya, Allah tidak mau lagi
dekat dengannya, Allah tidak mau lagi mengurus urusannya, Allah biarkan, yang sudah, terserah kamu urus dirimu sendiri. Coba kamu urus dirimu sendiri, urus urusanmu sendiri. Allah tidak mau lagi membantunya, Allah tidak mau lagi mengurus urusannya, membantu untuk mengurus urusannya. Allah biarkan dia bersama syaitan. Dan ini kata beliau adalah kecelakaan yang paling besar yang ditimpakan kepada seseorang yang berbuat dosa dan maksiat, dan tidak ada harapan lagi untuk selamat ya. Tidak ada harapan untuk selamat. Ya, harapan tetaplah ada. Harapan silakan saja berharap. Tetapi kata beliau, ini sangat kecil kemungkinan akan selamat. Jadi ketika seseorang sudah dibiarkan oleh Allah, dilupakan oleh Allah, diabaikan oleh Allah, bahkan Allah tinggalkan dia dengan syaitan. Allah kuasakan syaitan untuk menguasai orang ini bentuk kecelakaan atau bentuk kebinasaan yang paling besar, kecil kemungkinan akan selamat, kata beliau. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada anak beliau Fatimah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dan doa ini kita baca setiap pagi dan petang, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi dalam satu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha, Nabi berkata kepada anaknya Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i aw usika bihi an taquli idza asabti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, ini wasiat Rasulullah kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, jika engkau berada di waktu pagi dan sore, bacalah, wahai yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah seluruh keadaanku, perbaikilah seluruh urusanku, keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain, dan jangan engkau wakilkan kepada diriku untuk mengurus urusanku walau itu hanya satu kedipan mata. Artinya jangan engkau biarkan aku sendiri ya Allah mengurus urusanku, karena aku ini lemah dan tidak mampu, walaupun itu hanya satu kedipan mata. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak bin Rahman, artinya apa? Nabi ingin gambarkan betapa lemahnya kita, betapa sangat bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah biarkan kita, Allah abaikan, bukan hanya satu detik, mungkin 1 jam, mungkin 1 hari, mungkin 1 pekan, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, Allah abaikan. Kita bayangkan, Allah enggak ngurus urusan kita. Apa yang terjadi? Allah biarkan kita sendiri mengurus urusan kita, kemudian dibantu oleh syaitan. Maka inilah kebinasaan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Bapak Ibn rahmati Allah, ini kalau kata saya ini luar biasa Pak, penjelasan ini luar biasa. Kita harus memahaminya gitu. Satu kedipan mata saja, itu kita tidak bisa ditinggalkan oleh Allah. Enggak akan selesai urusan kita. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita dalam waktu yang lama. Kita bisa merasakan, Bapak Ibu rahmati Allah, saat seseorang bermaksiat atau saat seseorang tidak berzikir kepada Allah, itu sebenarnya saat di mana Allah sedang mengabaikannya.
saat di mana kita tidak harusnya beribadah, kita tidak ibadah. Harusnya waktu kita isi dengan baca Quran atau zikir atau membaca kitab atau kita menuntut ilmu. Tapi kita tidak isi dengan hal-hal yang seperti itu. Kita justru melakukan hal yang sia-sia misalnya. Atau mungkin melakukan hal. Itu kan kita diabaikan Allah sebenarnya itu. Allah berlepas diri dari kita, bayangkan. Ya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala da'awatul markub, doa-doa orang-orang yang lagi berduka, doa orang-orang yang lagi bersedih, doa orang-orang yang lagi dihimpit kesusahan. Apa doanya? Allahumma rahmatak arju, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu aku butuh. Aku berharap rahmatmu ya Allah. Aku berharap kasih sayangmu ya Allah. Aslih li ya fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan aku ya Allah. Jangan engkau abaikan aku. Jangan engkau tinggalkan aku sendirian. Mengurus urusanku walau satu kedipan mata. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua urusan dan keadaanku ya Allah. La ilaha illa anta. Nah, ini kalimat tahlil atau kalimatun thayyibah. Ini bagian dari kalimat Ismul A'zam. Nanti kalau kita bahas tentang Ismul A'zam, Bapak Ibu rahmati Allah, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak kalimat Nabi itu yang disertai dengan la ilaha illa anta atau la ilaha illahu, la ilaha illa ghair, la ilaha ghairuh, la ilaha illallah. Kalimat ini banyak sekali yang mengiringi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat ini Bapak Ibu rahmatnya termasuk Ismul A'zam yang hampir tidak ditinggalkan oleh Nabi dalam setiap zikir dan doa beliau. Maka zikir pagi petang itu, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Itu kalimat itu di ujungnya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr, la ilaha illa anta. Bapak Ibu rahmati, ini kalimatun thayyibah. Ismul A'zam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengambil ini, Pak, mengambil faedah dari hadis ini. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin gambarkan betapa kita ini tidak bisa lepas dari Allah. Kita enggak bisa jauh dari Allah. Kita tidak bisa dibiarkan oleh Allah. Kita bisa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengkhabarkan apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Maka Allah akan membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Merekalah orang-orang yang fasik. Surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu bentuk bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan melupakan, mengabaikan, meninggalkan seseorang ketika mereka tidak bertakwa kepada Allah. Disebutkan oleh
fa'amara bittaqwa. Dalam ayat ini Allah perintahkan untuk bertakwa. Naha ayyatashabbaha ibaduhu al-mu'minuna biman nasyahu bitarki taqwa. Dan dia melarang hambanya seorang mukmin itu menyerupai orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan takwa. Jadi dalam ayat ini Allah melarang seorang mukmin menyerupai orang-orang yang melupakan Allah dan meninggalkan ketakwaan. Jadi orang-orang yang melupakan Allah siapa? Ya para pendosa, para pelaku maksiat, kuffar, musyrikun, fasiqun, mujrimun, musrifun dan lain sebagainya. Jadi, itu kalimat ada dalam Al-Quran seluruhnya. Artinya orang-orang yang melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang melupakan Allah dan meninggalkan ketakwaan. Wa akhbara annahu iqaba man taraka at-taqwa bi an ansahu nafsah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bahwa hukuman bagi orang yang meninggalkan ketakwaan itu Allah akan buat dia lupa terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini beliau jelaskan. Ay ansahu masalihaha. Artinya Allah akan buat dia lupa dengan kemaslahatan bagi dirinya, bagi jiwanya. Wa ma yunajjiha min adzabih. Dan Allah akan membuat dia lupa perkara-perkara yang menyelamatkannya dari azabnya. Jadi orang yang bermaksiat itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibuat lupa perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Dia akan dibuat lupa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, melakukan ketaatan-ketaatan. Sehingga banyaklah amal-amal saleh yang seharusnya dia lakukan dilupakan. Kita ambil satu contoh misalnya. Berapa banyaknya dari kita yang sehari-hari tidak baca Quran, Pak? Ini salah satu bentuknya. Jadi jangan katakan, oh saya kayaknya nggak ada dosa. Tunggu dulu gitu. Ya kita nggak baca Quran. 24 jam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada Quran satupun yang dibaca. Wallahu a'lam. Ya kita nggak nuduh, Pak. Ya bisa jadi orangnya berdosa sebenarnya gitu. Maka Allah lupakan dia nggak baca Quran, Pak. 24 jam nggak baca Quran. Besoknya nggak baca Quran lagi. Subhanallah. Padahal membaca Quran itulah sebaik-baik zikir. Afdhalu dzikri ba'da kalamillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir terbaik adalah membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dia tidak melakukan zikir yang terbaik, bayangkan. Makanya ada, saya lupa itu hadis atau jangan katakan saya lupa, tapi katakan saya dilupakan. Nah, itu yang betul, Pak. Coba ini penting untuk ini ya. Jadi jangan seakan mentazkiyah diri. Paham Bapak Ibu maksudnya apa? Orang kalau oh saya lupa, itu kan seakan-akan dia lepas dari kesalahan kalau dia katakan dia lupa, Pak. Jangan katakan kamu lupa, tapi kamu dilupakan. Paham nggak maksudnya itu apa? Arti itu karena dosa kita, maka kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah buat kita lupa gitu. Nah, kenapa nggak zikir pagi? Waduh, saya lupa. Bukan lupa, Pak, sebenarnya kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Karena mungkin ada dosa yang kamu lakukan. Sehingga zikir pagi lupa. Zikir sore lupa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka benar, faqad sadaqa Allah Ta'ala wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat dan hadis-hadis yang kita baca. Bahwa benar Allah Subhanahu wa taala akan melupakan hambanya ketika hamba ini tidak bertakwa, melupakan Allah dan mereka tidak bertakwa. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan membuat
mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ini orang fasik, kata Allah. Fasik itu kan pendosa. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah buat lupa dia dengan perkara-perkara yang menyelamatkannya dari azab. Ya, ini bahasa penguat sebenarnya, melupakan kemaslahatan, melupakan hal yang maslahat bagi dirinya, melupakan hal-hal yang bisa menyelamatkan dirinya dari azab. Jadi perkara-perkara yang menyelamatkannya dari azab itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi kita bawakan kepada diri kita masing-masing. Kalau kita sering lupa melakukan amal-amal saleh yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, oleh seorang mukmin setiap hari, Pak, ini sifatnya yaumiyah, ya, maka bisa jadi kita sedang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal'iyadzubillah. Wa ma yujibu lahul hayah al-abadiyah. Ya, apa yang menjadi keharusan baginya untuk melakukan hal-hal yang membawanya kepada kehidupan yang abadi. Wa kamalal ladzatiha wa kamalal ladzat, ya, dan kesempurnaan kelezatannya, wa sururaha wa na'imaha, dan kebahagiaannya dan kenikmatannya. Fa ansahu dzalika kullahu jazaa'an lima nasiyahu min 'azamatihi wa khawfihi. Ini Allah melupakan mereka, Allah melupakan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat itu. Semua ini, maksudnya semua yang disebutkan tadi, kemaslahatan bagi dirinya, penyelamatan, amal-amal saleh yang bisanya menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, itu dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazaan, ini sebagai balasan karena dia telah melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia telah melupakan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah melupakan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling berani kepada Allah, orang yang bermaksiat. Dia tidak takut kepada Allah, maka dia bermaksiat. Fatara al-'asi muhmilan limasalihi nafsi, ya, mudayyi'an laha. Maka orang-orang yang bermaksiat itu lalai dari perkara-perkara yang mendatangkan maslahat bagi dirinya. Mereka menyia-nyiakannya. Sungguh Allah telah melalaikan hati mereka dari mengingatnya. Qad aghfalallahu qalbahu an dzikri wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Mengikuti hawa nafsunya, dan mereka adalah orang yang melampaui batas. Qad infaratat alaihi masalihu dunyahu wa akhirah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka sungguh telah hilanglah bagi mereka kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang bermaksiat, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan kemaslahatan akhirat saja yang lepas dari dirinya. Bukan hanya amal-amal saleh terkait dengan keberuntungan akhirat saja, tapi juga amal-amal dunia yang terkait dengan kemaslahatan dunia baginya. Berapa banyaknya orang-orang yang bermaksiat itu dia tidak memikirkan badannya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lampau, orang-orang yang bermaksiat itu, Bapak Ibu rahmati Allah, mereka rata-rata lupa dengan kemaslahatan dirinya. Kadang-kadang tidur kurang. Orang bermaksiat itu, Pak, karena maksiat itu membuat dia nggak bisa tidur. Ya, istirahat kurang. Harusnya kerja, dia nggak kerja, Pak. Itu karena maksiat tadi itu. Harusnya dia bisa konsentrasi melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Tidak bisa konsentrasi, itu karena maksiat yang dilakukan itu. Jadi bukan hanya merugikan akhiratnya, dunianya juga. Maka banyaknya orang-orang yang berdosa dan maksiat itu, Bapak Ibu rahmati Allah, bukan hanya kehidupan akhiratnya dirusak, tapi kehidupan dunia juga rusak. Bukan hanya hatinya yang rusak, tapi badannya juga rusak. Maka orang-orang pelaku dosa dan maksiat itu badannya lemah, Pak. Pelaku dosa dan maksiat itu badan mereka lemah. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wastabdala biha adna ma yakunu minal ladzah. Mereka menggantinya dengan kelezatan yang hina dan rendah. Innama hiya
sahabatu saifin atau khiyalu taifin, kata beliau. Ini taubahnya seperti awan di musim panas, atau khayalan belaka, atau fata morgana. Sebagaimana perkataan seorang penyair, ahlamu naumin au qadhilli zail, innal labib bimithliha la yukhda'. Keadaan orang seperti itu seperti orang lagi tidur, kemudian dia mimpi. Itu hanya bunga-bunga tidur, hanya kembang tidur, ya, hanya hiasan tidur saja. Mimpi ini, Pak, mimpi enggak ada faedahnya gitu. Cuman khayal, ya, sebenarnya khayalu taif, hanya khayalan belaka, au qadhilli zail, atau seperti naungan yang akan segera hilang, lenyap, seperti fata morgana. Innal labib, sesungguhnya orang-orang yang berfikir, orang-orang yang memiliki akal, albab, al-labib, sesungguhnya orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, orang-orang yang berakal, bimithliha la yukhda', dia tidak akan tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah, maka sejatinya sebagai seorang mukmin kita ini harus cerdas, ya. Cerdas, mana hal-hal yang berfaedah, yang bermanfaat buat diri kita, mana yang menyengsarakan diri kita, baik dunia maupun akhirat. Itu kan menunjukkan kecerdasan seseorang. Mungkin juga kita bahas sebelumnya, Pak, terkait dengan hal itu. Bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu merusak akal, ya. Udah, kalau saya tidak salah sudah kita bahas itu. Jadi orang yang berbuat dosa maksiat itu akalnya rusak, Pak. Akalnya rusak, otaknya rusak. Maka sebodoh-bodoh manusia itu adalah orang yang bermaksiat, karena dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak bisa lagi mana hal-hal yang berfaedah dan bermanfaat bagi dirinya, hal-hal yang mafsadat bagi dirinya. Tidak bisa membedakan ini. Ini kan sebodoh-bodoh manusia. Sebodoh-bodohnya manusia adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azamul 'uqubati nisyanul 'abdi li nafsihi. Hukuman terbesar bagi seorang yang berbuat dosa dan maksiat adalah lupanya seorang hamba terhadap dirinya. Wa ihmaluhu laha. Dia mengabaikan, melalaikan hak-hak dirinya, menyia-nyiakan bagiannya, ya. Dan dia tidak mengambil bagian itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bai'u hadzalika bil ghubn. Dan dia menjualnya dengan tipuan, wal hawani, dan kehinaan, wa abkhasis saman, dan dengan harga yang rendah. Fadayya'a man la ghinan lahu anhu wa la 'iwada lahu minhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dia menyia-nyiakan zat yang maha sempurna. Zat yang maha sempurna, ya, yang tidak ada gantinya. Dia meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan tidak ada gantinya. Allah itu enggak ada gantinya. Dia tinggalkan itu. Wastabdala bihi man anhu kullu ghina wa minhu kullu iwad. Dia meninggalkan zat yang tidak tergantikan dengan sesuatu yang banyak gantinya. Maksudnya gini, Bapak Ibu rahmati Allah. Allah itu tidak ada yang bisa menggantikan. Tetapi selain dari Allah ada gantinya. Selain dari Allah ada gantinya. Kalau masih nyebut makhluk juga sebenarnya itu ada gantinya, Pak. Masih sebut materi juga itu masih ada gantinya. Tapi kalau sudah Allah itu tidak ada gantinya. Tidak ada tandingannya dan tidak ada bandingnya. Tidak ada gantinya. Min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'iwad. Segala sesuatu apabila engkau sia-siakan maka ada gantinya. Wa ma minallahi in dhayya'tahu 'iwad.
Tetapi kalau Allah yang kau sia-siakan, maka tidak ada gantinya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang disia-siakan, maka tidak ada gantinya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fallahu azza wa jal yu'awidu an kulli ma siwahu wa la yu'awidu minhu syai'un. Allah Maha mengganti segala sesuatu selainnya dan tidak ada yang mampu mengganti darinya sesuatu pun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha bisa mengganti kalau ada yang hilang dari diri kalian. Tetapi kalau Allah yang hilang dari diri kalian, siapa yang bisa menggantikan Allah Subhanahu wa taala? Itu maksudnya. Fallahu Subhanahu wa taala yu'awidu an kulli ma siwahu wa la yu'awidu minhu syai'un. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengganti, mengembalikan setiap apa yang hilang dari diri kalian. Tapi tidak ada yang mampu untuk mengembalikan ketika Allah hilang dari diri kalian. Jadi ketika Allah yang hilang, Allah yang tidak ada dari diri kita, maka tidak ada yang mampu untuk mengembalikan. Wa yughni an kulli syai'in wa la yughni anhu syai'un. Dia Maha mampu, Dia Maha kaya dari segala sesuatu. Ya. Dia Maha mencukupkan dari segala sesuatu dan tidak ada yang bisa mencukupkan darinya sesuatu pun. Jadi artinya ketika ada yang hilang dari harta benda kita, maka Allah Maha mampu untuk mengembalikan itu. Seseorang yang bangkrut, Allah Maha mampu untuk mengembalikan harta kekayaannya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang hilang dari diri seseorang, tidak ada yang bisa mengembalikannya. Demikian pula Dialah yang melindungi dari segala sesuatu dan tidak ada yang bisa melindungi diri darinya. Tidak ada yang bisa berlindung darinya, dari azabnya. Nah, ini nanti kita lihat di dalam surah Jin misalnya. Surah Jin dalam surah ayat 21, ayat 22-nya. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Dan katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Qul inni la yujirani minallahi ahada walan ajida min dunihi multahada. Dan katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Ya. Siapakah yang bisa berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala? Dialah yang Maha melindungi. Maka berlindunglah kepada Allah dari siksaannya dengan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Tapi ketika kita lancang bermaksiat kepadanya, maka tidak ada yang bisa melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun misalnya. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 88 misalnya, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedangkan dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Dia yang Maha melindungi, tetapi tidak ada yang bisa melindungi dari azabnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita baca ketika akan tidur, doa terakhir mau tidur, apa Pak doanya? Doa terakhir kita akan tidur. Kata Nabi, jadikan zikir ini zikir yang terakhir dari kalimatmu ketika kamu akan tidur. Apa zikir? Allahumma inni
aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Nabi SAW, kalau kamu mati pada malam itu, kata Rasulullah, maka kamu mati di atas fitrah. Kalau kamu hidup pada pagi harinya, maka kamu akan bangun dalam keadaan segar dan bersemangat. Apa arti dari doa ini? Satu di antara kalimat yang kita ambil di situ, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat lari dan menyelamatkan diri kecuali kepada Engkau ya Allah. La malja'a wa la manja minka. Tidak ada tempat lari dan tempat menyelamatkan diri dari azab-Mu kecuali kepadamu ya Allah. Ya, kita nggak bisa menghindar, Pak. Siapa yang bisa menghindar dari azab Allah? Siapa yang bisa menangkis serangan Allah? Siapa yang bisa mengatakan, ya Allah jangan azab aku? Bisa? Tidak bisa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan bahwa kita akan diazab atau kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah mendekatkan diri kepadanya dan menjauhi dosa dan maksiat. Karena tidak ada satu musibah, tidak ada satu siksaan dan azab pun yang diberikan oleh Allah melainkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Wa yamna'u min kulli syai', dan Allah yang menghalangi segala sesuatu. Wa la yamna'u minhu syai', dan tidak ada satu pun yang bisa menghalangi darinya. Maksudnya ketika Allah ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Saya kira doa-doa ini, Bapak Ibu rahmati Allah, ini betul-betul kita resapi gitu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kan zikir habis salat, Pak. Nah, ini yang saya pribadi, Pak, jarang sekali mendengar kalau zikir dikeraskan. Ada di beberapa masjid zikir dikeraskan. Ini kok hampir nggak terdengar gitu, Pak. Tahlil itu tuh nggak terdengar. Jadi ada beberapa tahlil itu yang Nabi wa yuhallilhu ba'da shalah. Nabi mentahlilkannya setelah salat itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Itu maksud saya tadi. Itu tahlil, sambungan tahlil Nabi itu, Pak. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu tahlil Nabi, Pak. Ini tidak pernah ditinggalkan. Ini tahlil. Nah, itu tahlil. Kalau mau tahlilan juga itu tahlil ba'da shalah. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi. Ini pelajaran kita. Ini enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, zikir habis salat. Tapi itu kok enggak terdengar gitu, Pak. Di zikir-zikir yang biasa dikeraskan itu, saya dengar-dengar ini. Malah yang tidak ada dalam hadis dibaca. Seperti surah Al-Fatihah misalnya. Ya, silakan saja Bapak cek itu, benar atau tidak yang saya sampaikan itu. Saya dengar sendiri itu. Kok enggak ada itu, tahlil itu enggak terdengar itu, Pak. Tahlil yang kita baca tadi itu. Itu sahih hadisnya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu. Nah, termasuk kalimat apa setelah tahlil Nabi mengucapkan Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, la mani'a lima, tidak ada yang bisa menghalangi
lima a'taita, apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat, tidak berfaedah harta kekayaan dan kekuasaan. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya kekuasaan, harta kekayaan tidak akan bisa menolong. Ketika Allah akan memberi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika Allah menahan, ketika Allah menghalangi, tidak ada yang bisa memberi. Fa kaifa yastaghnil 'abdu 'an ta'atin? Bagaimana seorang hamba kok merasa tidak butuh kepada satu ketaatan? Man hadza sya'nuhu tarfat 'ain, sedangkan dirinya tidak bisa berpisah dari pengawasan Allah, dari pertolongan Allah, dari rahmat Allah, dari hidayah Allah, dari taufik Allah. Tarfat 'ain, walaupun itu hanya satu kedipan mata. Bapak Ibu rahmati Allah. Dan kita bisa merasakan, saya sendiri bisa merasakan, Bapak Ibu bisa merasakan betapa kita nggak bisa berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesaat saja kita berpisah dari Allah, kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan. Kita dikuasai oleh hawa nafsu kita dan syaitan. Wa kaifa yansi dzakarahu wa yudayyi'u amrahu, ya. Bagaimana mungkin seorang hamba melupakan zikir kepadanya, melalaikan dan menyia-nyiakan perintahnya, hatta yansihi nafsah, sampai dia melupakan dirinya. Maksudnya hal-hal yang maslahat bagi dirinya dia lupakan. Fayakhsiruha wa yadhlimuha a'dhamu dhulm, maka dia membuat kerugian terhadap dirinya, dia menzalimi ke dirinya dengan kezaliman yang amat besar. Fama zalama al-'abdu rabbah walakin zalama nafsah, wa ma zalamahu rabbuh walakin huwa alladhi zalama nafsah. Maka dalam kasus ini, kata beliau, bukanlah zalama 'abdu rabbah, si hamba ini pada hakikatnya tidak pernah menzalimi Allah. Walakin zalama nafsah, akan tetapi dia menzalimi dirinya sendiri. Wa ma zalamahu rabbuh, dan tidak pula Tuhannya menzalimi dirinya. Walakin huwa alladhi zalama nafsah, akan tetapi dialah yang telah menzalimi dirinya sendiri. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang zalim kepada diri mereka sendiri. Itu banyak ayat di dalam Al-Quran kita temukan, Pak. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Ya, kalau kita baca ayat, banyak sekali ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang Allah tidak pernah zalim kepada kita. Jadi perbuatan dosa dan maksiat itu bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Jadi hakikatnya dia tidak menzalimi siapa-siapa. Dia tidak menzalimi Allah. Allah juga tidak menzalimi dirinya, tapi dialah yang menzalimi dirinya sendiri. Ini kalimat seperti syukurnya. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, maka syukur itu hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri. Kalau kita bersyukur, kita beramal saleh, itu hakikatnya untuk siapa? Untuk diri kita, untuk Allah bukan? Bukan. Kita baca hadis qudsi itu, Allah nggak butuh sama kita. Makanya dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, ya berimanlah. Kalau nggak mau beriman, mau kafir, ya kafirlah, kata Allah. Itu menunjukkan Allah nggak butuh dengan kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, kalau seandainya seluruh manusia, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, seluruh jin, mulai dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir,
menjadi manusia dan menjadi jin yang paling bertakwa hatinya kepada Allah. Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Artinya jangan kalian mengira bahwa kalian beriman itu aku butuh, tidak. Itu maksudnya. Kalian beriman, aku enggak butuh. Allah akan katakan seperti itu sebenarnya. Sebaliknya, manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, menjadi manusia dan jin yang paling durhaka hatinya kepada Allah, hati yang paling durhaka. Itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Jadi bahasa zalim yang ada di dalam Al-Quran itu hakikatnya kembali kepada kita. Ya, makanya di akhir hadis itu, kalau tidak salah ya, man wajada khairan falyahmadillah. Benar enggak? Hafal enggak hadis ini? Kan dalam hadis Arba'in. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan maka pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Lihat dalam hadis Arba'in ada itu. Kata Nabi SAW, siapa dari kalian yang mendapatkan balasan kebaikan maka pujilah Allah. Karena tidak ada satu kebaikan pasti itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kalian mendapatkan balasan keburukan, jangan mencela siapapun, tapi celalah dirimu, kata Allah Subhanahu, kata Nabi. Ya Allah, Bapak Ibu rahmati Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu adalah kezaliman bagi diri kita sendiri. Ini adalah kebodohan bagi diri kita sendiri. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang terjadi terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang-orang terdekat kita. Terhadap orang-orang terdekat kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama keluarga kita? Insyaallah. Nah, kalau kita ini seorang yang saleh, seorang ayah dan ibu orang yang saleh, itu nanti anak-anaknya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan pendapat para ulama salaf dalam tafsir itu sebutkan. Surah Tur ayat 21 itu nanti itu dijelaskan bahwa kita ini akan dikumpulkan Pak dengan istri kita, anak-anak kita nanti. Jadi anak-anak kita yang mungkin barangkali levelnya di bawah gitu maksudnya. Mungkin amal solehnya di bawah kita. Itu nanti akan ditarik oleh Allah dengan kasih sayang, dengan rahmat Allah, ditarik bersama dengan ayah ibunya. Bayangkan kalau kita sebagai orang tua bukan orang yang saleh, sementara anak kita juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Artinya kita nggak bisa memberikan manfaat apa-apa terhadap keluarga kita. Itu di akhirat, apalagi di dunia. Baik itu keburukan, apakah itu kebaikan atau keburukan, sangat berpengaruh kepada orang-orang terdekat kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, apapun bentuknya, sesuatu yang tidak kita senangi terjadi pada diri kita, keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita, hampir dapat dipastikan itu adalah karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan itu kezaliman terhadap diri kita dan keluarga kita. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, marilah kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga diri ya, agar diri kita ini dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat ya. Baik itu dosa-dosa kecil, terlebih dosa besar tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kita dengan hukuman yang membinasakan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ini, yakni Allah melupakan dan mengabaikan hambanya.